Shalom adik-adik, aduh gimana kabarnya kalian hari ini? Kakak percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa. Kakak rindu banget bisa ketemu adik-adik secara langsung. Tapi walaupun ibadah kita masih online nih, kakak percaya kita semua tetap bersungguh-sungguh. Kita nggak ada yang main-main, kita tetap muji Tuhan dengan semangat. Dan kita tetap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah adik-adik kakak mau ajak sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita semua konsentrasi, lepasin semua yang namanya gadget, HP, tablet, matiin semuanya. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita semuanya satukan hati kita tundukkan kepala kita, tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau memelihara kami selalu Tuhan. Di tengah kondisi yang tidak baik, Engkau tetap membimbing kami, Engkau tetap menyertai kami. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan kami dapat melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Masih semangat adik-adik? Ayo, sekarang kita bukan pasukan berjalan, tapi kita Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya Laskar Kristus. Allah kita lah yang sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
Du, 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 du. Pohon ini besar, daun-daunnya lebat, tapi kenapa tidak berbuah? Harusnya kan pohon sejenis pohon ini buahnya banyak dan pasti rasanya manis. Kalau aku jadi pemiliknya, untuk apa pohon bertumbuh besar hanya bisa dilihat daun-daunnya, hanya bisa mengotor-ngotori halaman? Kalau tidak ada buahnya, rasanya pohon ini tidak usah bertumbuh sampai sebesar ini. Lebih baik ditebang saja. Tapi itu kalau aku yang menjadi pemiliknya. Adik-adik semuanya, di dalam Alkitab juga ada kisah tentang Tuhan Yesus dengan pohon ara. Gimana ya? Waktu itu Tuhan Yesus pagi-pagi berjalan dan dia melewati satu pohon namanya pohon ara. Saat itu Tuhan Yesus sedang lapar. Tapi ternyata ketika dilihat, ya pohon ara itu tidak berbuah, tidak menghasilkan buah. Bayangkan adik-adik, kalau kalian lagi lapar, pengennya makan, pengen mengisi perut, tiba-tiba yang dilihat pohon yang tidak ada buahnya. Kita berpikir tadi pohon itu pasti akan menghasilkan buah yang bisa dimakan, yang bisa melegakan lapar kita. Tapi ternyata tidak, dan itu dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun berkata, kenapa pohon ini tidak berbuah? Dan bukan hanya itu, karena Tuhan Yesus melihat pohon ara itu tidak berbuah, Tuhan Yesus kemudian mengutuknya untuk tidak berbuah selama-lamanya. Selama-lamanya, bukan hanya tidak berbuah tahun ini, tahun depan, atau mungkin 2 tahun lagi. Tapi Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah itu selama-lamanya. Dan setelah Tuhan Yesus mengutuki pohon ara itu, murid-murid Tuhan Yesus pun lewat dari tempat itu juga dan melihat, wah, tiba-tiba kenapa pohon ara ini terlihat kering? Kata murid-murid Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus pun bingung karena mereka berpikir, kenapa bisa tiba-tiba pohon ara yang tadi daunnya lebat bisa begitu kering? Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid dengan perumpamaan adik-adik. Kalau kalian meminta, janganlah imanmu ragu-ragu. Tetapi harus percaya, tidak boleh bimbang. Artinya kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita tidak boleh ragu-ragu. Tapi kita harus percaya dan juga harus menghasilkan buah-buah yang manis yang juga bisa dirasakan bukan oleh diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita hidup itu seperti pohon ara yang tidak berbuah. Seperti orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, langkah selanjutnya adalah kita harus menghasilkan buah dengan iman percaya kita dan melakukan segala sesuatu. Kita berdoa kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang tidak ragu-ragu. Misalnya nih adik-adik semua, kalau mau menjadi buah bukan berarti memberikan buah jeruk, buah apel, buah anggur yang manis-manis yang bisa dimakan. Tetapi buah yang maksudnya adalah karakter kita. Nah, adik-adik kalau lagi di sekolah, punya teman, melihat ibu guru, ataupun orang-orang yang ada di sekolah yang lebih tua, bertingkah laku dengan sopan, baik. Dan akhirnya teman-teman kita senang dengan kita. Dan guru kita juga senang dengan kita. Atau waktu di rumah, sama saudara-saudara kita, sama orang tua kita juga harus menunjukkan buah yang manis, yaitu karakter yang baik. Artinya kita juga belajar setiap hari adik-adik untuk bisa
memiliki karakter yang baik yang Tuhan senangi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus selama berada di dunia ini, Tuhan Yesus juga menunjukkan karakter-karakter yang baik yang bisa menjadi teladan bagi kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus banyak melakukan perbuatan-perbuatan seperti menyembuhkan, melakukan mukjizat. Bahkan Tuhan juga bersama murid-muridnya pergi ke tempat-tempat yang mungkin orang tidak datangi. Tapi Tuhan Yesus ada di sana untuk memberitakan keselamatan. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya bukan hanya dari itu saja adik-adik. Tapi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu menunjukkan kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang benar-benar mau mati buat kakak dan buat kita semua karena dosa-dosa kita. Jadi adik-adik, kita semua harus terus bersyukur kepada Tuhan dan kita juga harus terus menunjukkan buah dari apapun yang kita lakukan. Yang pasti buahnya harus yang manis ya, yang orang-orang bisa mengingat dan terngiang-ngiang dan senang dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Semua kita mau berbuat demikian adik-adik, semua kita mau belajar untuk menghasilkan buah. Oke deh, yang mau siap menghasilkan buah, coba angkat tangannya. Wah, kita mau sama-sama belajar ya adik-adik. Firman Tuhan hari ini cukup sekian. Biarlah firman Tuhan ini bisa memberkati adik-adik semua dimanapun adik-adik berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita mau menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Yohanes 15 ayat 16b. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Siapa nih teman-teman yang masih rajin ngerjain gema? Nah, buat teman-teman yang rajin ngerjain gema dan tanpa bolong sekalipun, Battle Kids akan memberikan teman-teman hadiah spesial. Nah, terus semangat ya ngerjain gemanya. Jangan lupa firman Tuhannya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Kita sudah menyelesaikan ibadah online Battle Kids hari ini. Sekarang kita mau berdoa kembali kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat Tuhan. Terima kasih kami sudah diberi kesanggupan untuk mengikuti ibadah online Battle Kids. Berkati setiap kami yang mendengarkannya, mengikutinya, agar kami bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga semua orang, semua kakak pembina dan teman-teman kami yang sudah mengambil tugas di pelayanan ibadah Battle Kids online hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang angkat tangan adik dua-duanya, diberkati hidupmu, diberkati pelajaranmu, diberkati kesehatanmu, diberkati papa mamamu, diberkati cita-citamu, dan diberkati juga negara Indonesia agar bisa melewati COVID, melewati pandemi, sampai nanti saatnya pandemi berakhir. Terima kasih, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menemui kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.